Hidup adalah pilihan. Bagaimana cara menjalani hidup yang lebih baik? Sebaiknya, untuk mencoba hidup lebih baik, harus dilakukan dengan tidak pernah mengeluh dan tetap menjalani apa yang ada. Pertanyaannya, bisakah kita menjalani hidup tanpa mengeluh dan terus sabar selama sisa hidup kita? Ya, memang berat membuat hidup indah setiap saat tanpa ada cobaan, tetapi hidup adalah pilihan. Hidup yang benar-benar hidup adalah ketika kita bisa menyelesaikan sebuah tantangan bernama masalah dan kelumit hidup tanpa adanya yang dikorbankan. Mengapa dalam menjalani kehidupan selalu ada pilihan? Karena jika tidak adanya pilihan, kita tidak akan tertantang untuk itu. Pilihan apa yang tersedia dalam sebuah hidup? Jawabannya mudah saja, yaitu hanya ya dan tidak. Apakah susah untuk mengatakan seperti itu? Bisa mudah dan bisa juga tidak. Ya atau tidak bukanlah hal sepele. Pilihan itu bisa berasa ringan jika sebuah pilihan adalah pilihan yang ringan. Sebaliknya, bisa juga berasa berat jika sudah menyangkut harkat, martabat juga prinsip pribadi seseorang. Hidup adalah pilihan. Kalau kita benar-benar yakin akan sebuah rencana untuk dipakai di masa depan. Apapun pilihan itu, kita harus siap dengan semuanya. Baik atau buruk pun kita yang menentukan, dan kita yang harus menjalani. Jika kita menjalaninya dengan ikhlas, apapun itu akan terasa mudah. Pilihan buruk akan bisa menjadi baik jika kita semua ikhlas menjalaninya. Pilihan baik akan bisa berubah buruk jika kita menjalaninya dengan ketidakikhlasan. Hidup adalah pilihan untuk berkata ya. Hidup adalah pilihan dalam menentukan yang baik. Biasanya, menentukan hal yang baik ditentukan dengan jawaban ya. Misalnya, kamu mau jadi pacar aku? Jika jawabannya ya, si lelaki yang menyatakan cinta pasti akan merasa bahagia dan itu adalah hal yang baik. Bagaimana jika pertanyaan seperti ini? Maukah kamu menikah denganku? Kalau jawabannya ya, si calon suami akan merasa bahagia sudah menentukan pasangan hidupnya. Berbagai tantangan hidup untuk dipilih dengan jawaban ya, memang kedengarannya baik. Konteks baik tidak hanya ditentukan oleh ya, tidak baik pun ada yang bisa ditentukan dengan ya. Dengan perkataan kita putus aja, oke, yang dijawab dengan ya memang pasti ada. Ya di sini bisa saja diindikasikan sebagai hal yang tidak baik. Ya, dalam memutuskan suatu hubungan dikatakan tidak baik karena hal itu adalah salah satu hal yang menyakitkan walaupun dengan jawaban ya. Mengapa demikian? Karena bisa saja itu hanya sebuah paksaan yang sebenarnya tidak ingin dikatakan.
Bagi para perempuan dewasa yang sedang dalam masa penjajakan bersama pasangan untuk menentukan arah ke tahap yang lebih serius memang membutuhkan sebuah pilihan. Hidup adalah pilihan untuk menentukan masa depan. Jawabannya yang harus benar-benar dipikirkan jika kita ditanya oleh kata hati dalam menentukan sebuah masa depan. Ya, di sini harus dalam keadaan pemikiran jernih yang tidak hanya dalam satu sudut pandang saja, tetapi berbagai sudut di luar kedua belah pihak. Hidup adalah pilihan untuk ya, baik itu positif atau negatif. Hal yang kita perlukan hanyalah meyakinkan sebuah pilihan yang sebelumnya diyakinkan diri sendiri. Hidup adalah pilihan untuk berkata tidak. Tidak, tidak selamanya buruk dan tidak bagus. Perkataan tidak bisa juga diartikan sebagai batasan untuk menyikapi diri sendiri. Walaupun kita menyatakan bahwa hidup adalah pilihan untuk berkata tidak banyak berkonotasi negatif, kita pun harus bisa mengubah tidak jadi positif. Semua itu harus dijalani dengan konsistensi yang tinggi. Misalnya, jika kita ditanya mau makan tidak, dan dijawab tidak. Berdasarkan jawaban tersebut, konsekuensi yang didapat ya kita akan merasakan kelaparan dibandingkan si penanya yang mungkin sudah kenyang. Jika kata tidak adalah suatu bentuk tindakan gengsi, maka tidak adalah suatu kata yang salah yang harus kita pilih. Apakah bisa diubah? Bisa. Hanya rasa malu akan lebih besar ketimbang dengan menarik ucapan tidak. Untuk itu, hidup adalah pilihan. Apabila Anda sudah menjawab tidak, tetapi diralat, hal itu tidak mungkin terjadi, bukan? Kata tidak yang bisa berpengaruh positif, bisa saja dilakukan untuk tujuan yang lebih baik. Ketika ditanya mau main, gak, lalu kita buru-buru menjawab tidak. Hal itu merupakan suatu pilihan yang bagus. Kita bisa tegas memberikan penolakan untuk sebuah kegiatan yang memang bisa menyia-nyiakan waktu. Godaan diajak bermain oleh teman memang pastinya menggiurkan. Namun, kalau kita bisa mengatakan tidak untuk sebuah ajakan yang memang bisa menyia-nyiakan waktu dibanding mengerjakan tugas. Hal ini merupakan sesuatu keputusan yang sangat bagus dan positif. Untuk mengatakan tidak untuk kembali pada mantan kekasih yang sering menyakiti tetapi mengajak balikan lagi juga adalah sebuah tindakan yang positif. Memangnya mau kita terus dibayang-bayangi kehidupan yang tidak bahagia dengan pasangan hanya karena kita terus memaksakan sebuah perasaan? Ini saatnya kita sebagai perempuan untuk mengatakan tidak untuk sebuah perasaan yang menyiksa.
Ini juga saatnya kita sebagai perempuan harus bisa bertindak tegas untuk sebuah hubungan yang tidak membahagiakan. Tidak adalah keputusan yang tepat untuk para lelaki yang selalu membuat wanitanya menangis. Di luar sana masih banyak sesuatu yang akan membuat kebahagiaan kita lebih nyata. Tidak adalah suatu tindakan yang akan membuat kita lebih baik dalam memilih pasangan. Jika kita terus-terusan tidak bisa mengatakan tidak untuk sebuah ketegasan, semua tidak akan ada pencerahan yang berarti. Hidup adalah pilihan untuk mengatakan tidak jika situasi dalam sebuah hubungan tidak jelas arah dan tujuan untuk kedepannya. Daripada merasa digantung oleh pacar kita, bagaimana jika akhiri saja hubungan itu? Kata tidak di sini memang cukup berat, apalagi jika kita sungguh-sungguh mencintai pasangan kita. Untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik, tidak jelas, dan tidak berguna memang pantas kita lakukan. Hidup adalah pilihan untuk introspeksi diri. Sadarkah Anda jika selama ini hidup kita memiliki banyak masalah yang belum dan sulit untuk terselesaikan? Masalah keluarga, masalah karir, masalah percintaan, masalah pertemanan, masalah lingkungan yang kita alami sehari-hari pasti akan berdampak tidak akan anak jika tidak diselesaikan satu persatu. Cara menyelesaikan semua masalah yang mendera dalam hidup adalah kita harus segera berintrospeksi diri. Mengapa demikian? Karena hidup adalah pilihan untuk berintrospeksi diri. Jika tidak, pembenahan ke arah yang lebih baik tidak akan menjadikan diri kita mawas diri. Untuk membuat hidup adalah pilihan untuk berintrospeksi dalam sebuah masalah, kita hanya harus menjalaninya dengan ikhlas. Masalah keluarga yang tidak harmonis akan bisa terselesaikan sendirinya jika kita introspeksi diri. Apa yang salah dan kurang sehingga terasa tak dekat dengan keluarga? Kurang berkomunikasi? Jika jawabannya ya, cobalah mencari celah untuk sering berkumpul keluarga agar komunikasi bisa terasa lancar. Masalah karir yang tidak sesuai dengan keinginan, itu sudah takdir dan sebaiknya syukurilah. Masalah percintaan yang rumit karena ketidakcocokan, itu biasa. Masalah pertemanan yang sering terjadi salah paham, jika kita mau dikatakan sebagai teman yang baik, seharusnya bisa mengerti karakteristik teman-teman kita. Masalah lingkungan yang tidak bersahabat, semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus bisa menjadi orang yang ramah dan pandai bergaul agar lingkungan di mana kita menetap bisa terasa ramah dan bersahabat. Hidup adalah pilihan untuk kita jalani sebaik mungkin. Mau itu mengatakan ya, tidak, atau dengan cara introspeksi diri, semuanya harus dijalanin dengan konsistensi. Demikian ulasan video kali ini, semoga bermanfaat.
salam sehat dan sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.